Pengakuan dosa gua. Gua pernah dengan sengaja ninggalin tai dan juga bekas tai di kelas yang berbeda-beda hampir setiap hari selama sebulan pas gua SMA, sampai bikin geger satu sekolah. Biasanya kalau judulnya aneh-aneh gini tuh pasti ada kayak, dengerin dulu penjelasan dari gua, Nul. Ada alasannya kok gua ngelakuin ini. Gua gak mau denger. Lu jorok. Halo semuanya. Welcome back to Whisper Me Your Secret with Nul. Seperti yang kalian tahu lah ya, di sini gua dan juga Toto, kita berdua akan menemani kalian hari ini dan membacakan pengalaman dan juga rahasia yang paling menyeramkan, paling menjijikan, dan paling aneh, atau apapun itu secara anonim. Masalah kalian percaya atau nggak percaya sama ceritanya, itu di tangan kalian. Dan bagi kalian yang mau ikutan sharing cerita kalian, link ada di deskripsi video ini. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Hai Nul, salam kenal. Gua cowok dan sekarang gua lagi kuliah. Halo cowok, salam kenal. Gua Nul dan gua hari ini lagi bacain cerita jorok lu. Oke Nul, jadi hari ini gue mau confess. Gue mau cerita tentang rahasia yang pernah gue lakuin sekitar 2 tahunan yang lalu pas gue masih kecil. Kecilnya tuh dari mana ya? Lu bilang 2 tahun yang lalu tuh. Nah, sekarang lu kuliah. Mentok-mentok tuh lu udah kelas 11. 2 tahun yang lalu tuh harusnya otak lu udah berkembang. Nggak kayak monyet yang taruh tainya di mana-mana gitu. Ya bisa dibilang yang gue lakuin itu semacam prank sih, WK. Tapi jangan ditiru ya guys. Semua orang yang punya akal sehat nggak bakal niru lu sih. Tapi makasih disclaimernya. Jadi tahun 2022 kemarin, gue pernah sempet bandel banget Nul. Gue suka naruh tai dalam kurung utuh ataupun gak utuh. Dan juga kadang kayak bekas tai di kelas gitu Nul. Oke, gue ngerti. Pasti kalian dengarnya agak jorok apa gimana gitu. Tapi dengerin penjelasan gue dulu dan gimana awal mulanya. Lu pada inget gak tadi pas baca judul gue ngomong apa? Gue udah duga pasti ada kayak, dengerin dulu penjelasan dari gue. Lu jorok! Kalian tahu Spy X Family? Detektif Conan? Iya, jadi inspirasi gue awalnya mulai dari sana. Jadi kedua anime tersebut menceritakan tentang kayak misteri-misteri gitu Nul. Baik pembunuhan, kriminal, dan sebagainya gitu. Terkadang villain atau penjahatnya itu kayak ninggalin jejak atau kayak petunjuk misterius dan juga sebagainya. Terus biasanya itu main karakter atau hero-nya atau kayak detektifnya gitu bakal coba buat pecahin misterinya gitu Nul. Dan di sana pas gue ngeliat mereka kayak mecahin misteri, puzzle, itu bikin gue ngerasa kayak satisfied banget. Gue juga nggak yakin kenapa gue ngerasa kayak gitu. Dan gue rasa lebih seru lagi kalau mereka kayak kesulitan banget buat pecahin misterinya. Anyway, gara-gara itu dan juga crime show lainnya, gue jadi kepikiran ide buat menciptakan misteri gue sendiri untuk dipecahkan oleh orang lain. Jadi sekolah gue sendiri itu nggak punya kamera CCTV. Jadi jujur, gampang banget biar nggak ketahuan itu Nul. Jadi awal mulanya kayak gini Nul. Setiap hari, setelah pulang sekolah, gue bakal nungguin sampai semuanya udah pulang. Biasanya gue tunggu antara sejam sampai 2 jam gitu. Sampai bener-bener kosong, barulah gue beraksi. Jadi begitu semuanya udah pulang, gue bakal boker dulu. Terus tainya bakal gue ambil sesuai kebutuhan gue dan gue taruh di dalam kresek gitu. Setelah itu gue bakal masuk ke kelas-kelas lah, yang pasti harus yang sepi. Dan gue taruhnya itu gak cuma di kelas gue. Kadang gue taruh di kelas SD maupun kelas SMP juga, biar semakin susah untuk dilacak. Kadang tuh tainya gue taruh di atas kursi atau meja. Kadang juga gue taruh di atas lantai, meja guru. Dan terkadang kalau pas gue lagi ngerasa kreatif, gue taruh di dalam loker yang gak kekunci. Dan gue juga pernah taruh di dalam textbook murid gitu Nul. Toto bilang jijik banget harus dibacain ya. Iya tuh, kita harus kuat demi para subscriber. Gua inget banget hari pertama gua ngelakuin itu.
gue taruh tai gue di atas kursi anak kelas 12 IPS 2. Terus pas besoknya langsung geger banget jir. Reaksi mereka bener-bener amazing. Banyak banget yang jijik, banyak banget yang bingung, banyak yang kaget, tapi juga ada yang ketawa. Dan yang paling seru adalah ngelihat mereka jadi kayak detektif gitu Nul. Mereka mencari tahu siapa yang ngelakuin. Bahkan mereka sempat saling nuduh gitu dan itu kocak banget menurut gua. Banyak banget spekulasi, teori, dan juga asal nuduh yang bikin gua jadi excited banget. Ngelihat mereka kayak gitu, bikin gua jadi deg-degan dan jujur agak sange dikit juga entah kenapa. Ih, kenapa jadi sange tiba-tiba? Itu kayak out of nowhere banget. Gue kayak lagi baca gue baca nih G-Form lu. Tiba-tiba ada kayak, wah gue seneng banget, gue seru banget. Oh by the way gue juga sange. Tapi satu hal yang pasti itu, nggak ada yang pernah ngesuspek gue sama sekali. Dari pihak sekolah bener-bener menindaklanjuti dengan serius banget. Mereka kayak sampai ngelakuin investigasi, cek jadwal, nanyain murid-murid, sampai petugas kebersihan di sekolah gue di interview gitu anjir. Demi apapun gue langsung ngerasa kayak villain di film-film gitu Nul. Asik banget. Cringe lu! Setiap hari jadi semakin seru. Orang-orang semua pada ngomongin tentang permasalahan ini, dari guru sampai murid. Bahkan di kantin, sempat ada yang kasih julukan buat gue, yaitu adalah teroris tai. Semua pada ngomongin siapa ya kira-kira pelakunya, tujuannya buat apa. Dan pokoknya semua teori aneh di mana-mana. Guru-guru semakin frustasi dan petugas kebersihannya marah-marah karena kerjaan mereka jadi tambah banyak. Toto bilang orang-orang kayak lu tuh bener-bener beban masyarakat. Dan lu tahu apa Nul? Gua bener-bener jadi hot topic di sekolah. Dan seiring hari, gue semakin ngerasa excited. Tapi di saat yang sama, gue juga agak ngerasa bersalah. Agak doang. Agak. Tapi ada sih Nul, ini satu kejadian yang bikin gue jadi lumayan takut dan buat gue berubah pikiran. Lebih tepatnya, hari dimana gue taruh tai di atas meja guru di kelas gue sendiri. Oke, lebih tepatnya lagi, kayak di samping kertas penilaian gitu Nul. Temen-temen gue udah nggak ada yang lagi ketawa tapi di sana. Semua pada kelihatan capek dan juga enek. Mereka jijik banget dan baunya ternyata bener-bener nyengat banget di kelas gue. Sampai gue sendiri ngerasa mual. Wali kelas gue sampai bener-bener tantrum dan sampai banting spidol kelas. Abis itu siangnya kita dikumpulin di aula sekolah sama kepala sekolah dari kelas 7 sampai 12. Intinya di sana kepala sekolah gue ngomong kayak gini. Kalau terus-terusan kayak gini, dari pihak sekolah mau melibatkan tim kepolisian, dan siapapun yang kena, bakal kena konsekuensi sebesar-besarnya, termasuk drop out. Gua inget banget Nul, pas dengerin ini gua bener-bener deg-degan sambil mikir, apa jangan-jangan gua udah terlalu berlebihan ya? Menurut lo aja sendiri, sumbeng. Kayak emang harus sampai sejauh ini baru bikin lu sadar. Aduh, jangan-jangan gue berdosa ya. Tolol lu tuh. Dan jujur setelah kejadian itu, gue masih sempat ngelakuin prank gue selama beberapa hari. Karena gue ngerasa bener-bener kayak nggak ada yang bisa hentiin gue. Tapi setelah 4-5 harian gue ngeliat guru-guru gue semakin stres dan muak. Petugas kebersihan di sekolah gue juga ngeluh karena kerjaan mereka jadi tambah banyak. Dan juga teman-teman gue yang udah nganggap ini nggak lucu. Karena udah terlalu sering dan mereka udah enek banget. Dari sini gue mulai tersadar kalau mungkin prank gue ini udah gak lucu lagi, tapi bener-bener ngebuat masalah. Wow, akhirnya guys, si teroris tai ini menumbuhkan kesadaran dan juga hati nurani setelah hampir berbulan-bulan. Kasih tepuk tangannya dulu dong guys. Enggak, tapi gue serius nih. Itu lu tergolong udah cukup tua loh. Kok bisa lu masih kayak bocil gitu? Akhirnya setelah itu, di rumah gue berpikir panjang. Dan gue memutuskan untuk bertobat. Sampai hari ini gue belum ketahuan. Dan gue juga gak pernah ngaku. Gue rasa gue ngaku di Whisper Me Your Secret ini ya karena dalam hati gue
gue ngerasa bersalah. Lu ngerasa bersalah? Soalnya lu emang salah, tolong. Sorry ya, gue tuh tahu lu udah tobat, sekarang lu udah jadi orang yang lebih baik. Tapi kalau gue ketemu lu sekali, gue mau pak, gue gampar lu. Jujur ya, sampai sekarang nggak ada yang tahu. Gue nggak pernah kasih tahu ini ke siapapun, termasuk orang tua gue, pacar gue, dan juga teman-teman terdekat gue. Kalian semua lihat, orang kayak gini bisa punya pacar. Teroris tai bisa punya pacar. Kalau seorang teroris tai bisa punya pacar, kalian semua juga bisa. Nah, jadi gitu Nul. Dan gua rasa gua mau jujur-jujuran aja. Meskipun gua tahu ini sifatnya anonim dan gua cuman orang yang lu gak kenal di internet. Anyway, gua ada pesan terakhir juga. Kalau misalnya ada guru, temen gua, atau siapapun yang ngerasa pernah dirugikan karena kejadian ini, gua mau minta maaf sebesar-besarnya buat kalian semua. Sejak saat itu gua udah bener-bener bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Dan gua udah gak kayak bocah lagi. Gua udah ngelakuin banyak refleksi diri. Dan gua juga udah sering berdoa. Sekali lagi, gua minta maaf ke kalian semua. Jadi ya, itu aja sih Nul. Kebodohan masa remaja yang pernah gua lakuin dulu. Dan meskipun gua gak bangga sama perbuatan gua, tapi gua harus akuin itu bagian dari masa lalu gua. Bahkan ya sebenarnya dari sini gua mau kalian buat belajar. Mungkin beberapa dari kalian yang mau ngelakuin prank-prank bodoh yang mirip sama gua apa gimana gitu, mending jangan deh. Bagi kalian termasuk gua, dulu mungkin itu cuma ngerasa kayak prank lucu-lucuan dan seru-seruan aja. Mungkin kita bisa ketawa-ketawa dan ngerasa kayak seru atau superior atau gimana gitu kayak. Tapi bagi mereka yang terlibat dan dirugikan, ini sama sekali nggak lucu. Jadi coba dipikirin lagi sebelum kalian bertindak. Oke deh, segitu aja dari gua Nul. Thank you udah dengerin cerita gua. Oke, mau mulai duluan? Ya, tadi India Toto marah-marah karena dia nggak suka hal jorok. Dan tadi jorok banget menurut dia, jadi dia bener-bener marah. Sekarang dia udah pulang. Tapi kalau dari gue sendiri ya, menurut gue ya, gue ngerti kayak, oh sekarang lu udah jadi pribadi yang lebih baik. Lu ngomong kayak selagaknya lu orang suci dan sebagainya. Ya bagus lu berubah. Tapi gue coba bayangin jadi salah satu murid atau petugas kebersihan atau kayak guru di sekolah lu dulu. Mau gue gencet lu, gue gigit lu. Tapi ya, sekarang lu udah menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi ya, masa lalu biarkanlah jadi masa lalu. Dan puji Tuhan, sekarang lu udah bener. Ya dari gua gitu aja sih, kayak sebaiknya jangan diulangin lagi. Misalnya lu nanti kerja di mana gitu, terus lu kesel sama bos lu jangan berak di atas mejanya. Dilaporin polisi lu nanti. Jangan. Ya kayak lu coba aja bayangin, lu masuk penjara dengan alasan lu berak di atas meja. Woi bro, lu masuk penjara kenapa? Kalau gua sih, gua karena berantem sama orang sampai gua ngebunuh dia. Kalau gua, ya kejahatan yang cukup keras sih, yaitu boker di atas meja bos gua. Kan gak lucu ya kalau kayak gitu ya? Oke deh, sekian cerita pada hari ini. Silahkan tulis amanat, apa yang dapat dipelajari, dan juga moral cerita yang kalian dapat dari cerita pada hari ini. Tuliskan semuanya di kolom komentar. Dan jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe untuk subscribe, like video ini, bagikan ke teman-teman kalian, dan juga nyalakan lonceng. Itulah apalah nggak tahu gue. Pokoknya kalau kalian mau gue untuk upload kayak ginian tiap minggu, kalian subscribe. Gue ngancem ini ya. Sekian dan sampai jumpa. Sampai bertemu di episode berikutnya. Bye 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 bye.